Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abdurrahman Sidis ke kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu lanjut materi yaitu norma-norma hukum. Jadi norma-norma hukum itu terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu norma hukum umum. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak atau adresat umum atau tidak tertentu. Yang kedua, norma hukum individual, yaitu norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan adresat pada seseorang, beberapa atau banyak orang yang tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak, yaitu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya dalam arti tidak konkret. Yang keempat, norma hukum konkret, yaitu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Baiklah, sifat norma hukum terbagi menjadi 4, yaitu norma hukum abstrak, suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak atau belum konkret. Yang kedua, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Yang ketiga, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk umum dan perbuatannya sudah tertentu atau konkret. Yang terakhir yaitu norma hukum individual abstrak, adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat abstrak, yaitu belum konkret. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi 2 bagian, yaitu norma hukum yang bersifat terus-menerus dan norma hukum yang berlaku sesekali. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya yaitu norma hukum tunggal, yaitu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti suatu norma hukum lainnya. Yang kedua, ada norma hukum berpasangan. Norma hukum berpasangan yaitu terdiri dari 2 norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer, yaitu norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara atau penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipatuhi. Baiklah, peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal, ialah dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Dan yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, pencantuman klausal yang membuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan tersebut yang bersifat mengikat umum atau elemen verbinden disebut juga istilah undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dalam pemerintahan yang mengikat umum. Baiklah, mungkin segitu review tentang instrumen pemerintahan. Next, jurnalnya. Lanjut kepada jurnal, saya di sini akan membawakan jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara dalam hal terjadinya kerugian pada keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Baiklah, di sisi lain, isu korupsi ini telah pula menjadi isu global. Hal ini tampak dalam laporan SLAR atau Stolen Assets Recovery yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan peradaban yang merupakan tanggung jawab bersama. Globalisasi ini yang berdampak pada sekularisasi masyarakat, metalisme, individualitas dan konsumeritis
logistik merupakan penyebab terpenting tumbuhnya suburnya korupsi di Indonesia. Secara umum, tindak pidana korupsi juga yang timbul dilakukan modus yang beragam, mulai dari perbuatan jalan dinas, fiktif, markup, dana anggaran, suatu kegiatan pemerintahan, perjalanan atau pengalihan mata anggaran pemerintah sampai proyek fiktif. Dan banyak juga tindak pidana korupsi yang lainnya. Tujuannya adalah sama, yaitu bagaimana uang tersebut di negara dapat mengucur kepada para penerimanya, baik pejabat maupun bukan pejabat. Bahkan termasuk juga kalangan dunia usaha yang menjadi rekanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, bagaimana diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Apa yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Baiklah, kesimpulan dari jurnal di sini yaitu batasan yang tegas apakah seorang pejabat administrasi negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan adalah kondisi atau faktor objektif di lapangan. Yaitu apakah ia melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, yaitu mengambil kebijakan, atau senyatanya bertentangan dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika ia melakukan tindakan pidana dalam batas kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka semestinya ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini unsur melawan hukum telah tidak terpenuhi. Walaupun demikian, ia tetap harus dipertanggungjawabkan secara administrasi. Baiklah, mungkin segitu review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.